Saya mengatakan, apakah Jokowi cawe-cawe, kata wartawan? Enggak, saya bilang, Jokowi tidak lagi cawe-cawe. Tapi Jokowi minta-minta sekarang. Kalau cawe-cawe itu dia memiliki kekuasaan. Tapi kalau minta-minta, kalau cawe-cawe kan jahil kan, cawe-cawe itu, cawe-cawe ya kan, jahil, ganggu. Tapi kalau minta-minta, tangan sudah di bawah. Itu jadi pesannya ke publik bahwa saya baik-baik aja loh. Tetapi kalau kita baca substansinya, Jokowi mulai khawatir. Makanya kok dia ketemuin, ngapain dia temuin? Ya untuk pamer. Jadi dia minta perlindungan. Nah, di sisi satu permintaan lagi, saya kira dia minta ya orang-orang yang saya titipkan ini Bapak angkatlah sebagai menteri. Kan ada isu kan, dia menitipkan Pratikno, dia menitipkan Kapolri, dia menitipkan Raja Juli Antoni yang sekarang ngurus IKN, dia menitipkan satu lagi, Bahlil nggak disebut pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, 20 Oktober tinggal menghitung beberapa hari lagi, yang mana pada tanggal tersebut adalah momen pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia. Namun sepertinya ada yang cemas nih pemirsa, di mana kecemasan itu dialami oleh Presiden Jokowi sebagai bapak dari Gibran, yaitu wakil presiden Indonesia terpilih. Yang kita ketahui beberapa hari yang lalu, Pak Presiden, kemudian Pak Prabowo dan Gibran melakukan pertemuan untuk makan malam bersama. Dan seorang pakar hukum tata negara, yaitu Refli Harun, menilai bahwa ada pesan terselubung dalam acara makan malam itu. Mari kita simak bersama videonya. Makna dari pertemuan antara Prabowo atau makan malam Prabowo dan Jokowi. Saya mengatakan, apakah Jokowi cawe-cawe, kata wartawan? Enggak, saya bilang, Jokowi tidak lagi cawe-cawe. Tapi Jokowi minta-minta sekarang. Kalau cawe-cawe itu dia memiliki kekuasaan. Tapi kalau minta-minta, kalau cawe-cawe kan jahil kan, cawe-cawe itu, cawe-cawe ya kan, jahil, ganggu. Tapi kalau minta-minta, tangan sudah di bawah. Kenapa saya bisa mengatakan tafsir demikian? Begini, saya merasa 2-3 bulan terakhir itu Jokowi sudah selemdak-lemdaknya. Salah satu fenomenanya pernah saya sebutkan, misalnya 22 Agustus kemarin. Padahal kita tahu 22 Agustus tersebut kan itu adalah rapat paripurna untuk mengesahkan undang-undang pilkada yang memberikan jalan bagi Kaisang setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, tapi gagal. Jadi saya kira, wah ini sudah lemdak. Nah sekarang saya membayangkan pertemuan malam itu sebenarnya seperti kata Faisal tadi, Jokowi yang memiliki kepentingan. Prabowo enggak, saya kira. Kenapa? Karena tinggal berapa hari lagi menghitung hari. Kepentingan Jokowi adalah memberikan pesan kepada publik, message kepada publik, bahwa saya baik-baik aja loh dengan Prabowo. Awas, kalau Anda mau mengadili saya, Prabowo akan melindungi saya. Prabowo sudah pernah mengatakan, kalau Jokowi diganggu, maka dia yang akan terasa sakitnya. Dibalik sama Kaisang hari ini kan, kalau kita mengganggu Prabowo, dia yang akan pasang badan, ya kan? Kita bingung juga dipasang badannya di mana setelah dia lemdak office, ya kan, bapaknya. Tapi it's okay. Itu jadi pesannya ke publik bahwa saya baik-baik aja loh. Tetapi kalau kita baca substansinya, Jokowi mulai khawatir. Makanya kok dia ketemuin, ngapain dia temuin? Ya untuk pamer bahwa saya masih oke, saya bisa mengendalikan Prabowo yang Anda akan menjadi presiden dalam beberapa hari ke depan. Nah itu satu. Yang kedua, Bang Karni, saya membayangkan dalam percakapan itu dua hal dimension. Kita ini kan sama-sama nggak tahu, kecuali Kodari kalau ada bocoran, ya kan? Kalau ada bocoran, ya kita mau dengar bocorannya. Satu, Jokowi mention kepada Prabowo, jangan saya diadili. Tolong protek saya, karena rakyat Faisal Asegaf CS tanggal 14 Oktober sudah mau bikin dia pengadilan rakyat untuk Jokowi, ya kan? Karena itu, saya kira khawatir dia. Kekhawatiran dia dilihat, dukungan publik tidak besar lagi. Ketika dia datang ke MPR DPR, tidak ada orang yang bertepuk tangan, bayangkan. Wakil presiden saja, mantan, masih ditepuk tangan nih. Tapi dia sama sekali tidak ada, membuat dia berubah mukanya. Jadi dia minta perlindungan. Nah di sisi satu permintaan lagi, saya kira dia minta ya orang-orang yang saya titipkan ini Bapak angkatlah sebagai menteri. Kan ada isu kan, dia menitipkan Pratikno, dia menitipkan Kapolri, dia menitipkan Raja Juli Antoni yang sekarang ngurus IKN, dia menitipkan satu lagi, Bahlil nggak disebut pada waktu itu. Dia menitipkan loyalis dia kelas berat, Menkominfo,
Budi Aristiadi. Kemudian the last but not least dia menitipkan, lupa saya. Tapi ada siapa Kot? Siapa lagi satunya lagi? Bukannya ente di belakang layarnya. Nah, karena itu dia ingin ada protection, ya kan? Pertama dia memprotek soal-soal yang mungkin terkait korupsi, hak asasi manusia, dinasti politik, ya, dan kemudiannya bisnis-bisnis yang sekarang ini masih dikuasai atau masih terbengkalai seperti IKN. Oke, itulah tadi statement dari Bang Refli Harun. Kemudian ada statement lagi yang cukup tajam dilemparkan oleh pengamat politik senior Bung Rocky Gerung. Ia menyebutkan bahwa makan malam itu adalah upaya terakhir dari Presiden Jokowi untuk menyelamatkan anaknya Gibran. Mari kita simak bersama videonya. Jadi foto mau kita beri makna sebetulnya dengan cara apapun, tapi itu sekedar foto, itu maksudnya. Apa pesan yang tidak disampaikan oleh Pak Jokowi dengan memposting foto itu? Ya tentu memperlihatkan bahwa ada persahabatan, ada keakraban, iya, tetapi realitas tidak seperti itu. Tentu orang akan tafsirkan bahwa ya Pak Jokowi mau minta ketegasan bahwa Pak Prabowo tetap akan bersama dengan pendamping dia yang adalah putra mahkota Jokowi, yaitu Pak Gibran. Kan itu intinya kan. Jadi apapun fotonya, bayangin misalnya kalau foto itu tidak ada Gibran di samping kanannya Prabowo, itu jadi aneh sebetulnya. Dan sudut pandang atau sudut kamera selalu hendak berbicara lebih banyak. Tidak disebutkan di situ bahwa ada Pak Dasko, padahal Pak Dasko terlihat di situ. Mungkin wartawan merasa nggak perlu ditafsirkan itu. Yang penting wartawan pun atau jurnalis yang membaca foto itu berasumsi bahwa ada kesempatan untuk terus mengidealkan Prabowo dan Gibran. Kira-kira itu kan. Jadi itu keinginan Pak Jokowi sebetulnya. Tetapi rakyat Indonesia punya poin yang lain, bahwa tetap legitimasi Pak Prabowo akan ditagih karena di dalam 5 tahun ke depan masih ada saudara Gibran yang legitimasinya dipertanyakan oleh teman-teman sebaya dia. Kan ini dasarnya kan begitu. Jadi kalau kita tafsirkan bahwa foto itu berbicara lebih banyak dari maksud Pak Jokowi, ya memang ya maksud Pak Jokowi adalah Gibran harus berada di samping Prabowo. Sementara tafsir netizen tidak boleh Gibran ada terus di samping Prabowo itu karena ada masalah dengan kelakuan, etika segala macam. Kita mau mengerti itu sebagai uraian deskriptif aja tanpa maksud untuk menafsirkan lebih lanjut. Tetapi penafsiran itu udah berlaku tanpa ada foto atau dengan segala macam foto yang bakal diedarkan oleh istana minggu-minggu ini. Itu juga akan menunjukkan bagaimana Presiden Jokowi merasa harus memastikan keadaan politik Indonesia atau keadaan Republik ini setelah yang memerintah adalah Prabowo dan yang mendampingi dia adalah Gibran. Di situ problem penafsiran bermula tuh. Jadi sekali lagi tafsirkan aja foto itu sebagai foto dari keinginan Pak Prabowo untuk terus melihat Gibran ada di sebelah kanan Pak Prabowo. Kira-kira itu. Baik pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana menurut pemirsa sekalian? Silahkan komentar di bawah, diskusi di bawah dengan akal sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam perjuangan dan salam akal sehat.